Salam sepak bola, salam sehat dan salam sejahtera kepada teman-teman netizen yang 5B, budiman, bijak, baik, benar, dan bahagia, serta 3P yang merupakan pecinta, penggemar, dan penggila olahraga sepak bola, dan juga yang merupakan supporters dari channel YouTube Bola Bung Binder. Terima kasih banyak dukungan dari teman-teman yang membuat channel ini berkembang pesat. Jumlah subscribers kita saat ini sudah melewati 125.000. What a great support, keep up the good work, dan saya senang dengan komentar-komentar yang teman-teman berikan, yang mayoritasnya adalah komentar yang positif dan juga counter analisa saya yang lebih bijaksana. Oke, di video kali ini saya ingin membahas tentang perkembangan terbaru dari dunia sepak bola, yakni sembuhnya Zlatan Ibrahimovic yang merupakan legenda hidup asal Swedia yang saat ini bermain untuk AC Milan. Kita tahu bagaimana kontribusi Zlatan musim lalu yang membuat AC Milan bisa langsung menanjak performanya, bahkan mereka finish di zona papan atas dan mereka akan bermain di UEFA Europa League musim ini. Apa sebetulnya kontribusi dari Zlatan? Yang kita tahu adalah dari dua aspek, teknis dan non-teknis. Bagaimana rasionya? Kalau menurut pengamatan saya, lebih besar rasionya dari non-teknis, karena ia memberikan semangat, ia memberikan semacam mungkin doktrin ya kepada teman-teman lain yang berada di AC Milan agar bermain lebih baik lagi, agar bermain lebih bertenaga lagi, agar bermain dengan lebih fokus lagi, agar timnya AC Milan bisa meraih kemenangan. Jadi dari aspek non-teknisnya ini kontribusi Zlatan lebih besar. Buktinya para pemain lain yang sebelumnya tidak perform mendadak bisa perform pada saat Zlatan sudah bergabung ke AC Milan. Kita tahu salah satunya adalah Calhanoglu yang Zlatan sendiri sudah menilai bisa menjadi pemain bintang di masa depan. Jadi itu dia teman-teman, bahwa aspek non-teknis juga sangat penting di sebuah klub, terutama pada saat klub tersebut sedang sulit meraih kemenangan atau menemukan konsistensi dalam permainan yang akan membuat mereka sulit untuk meraih poin di sebuah kompetisi yang ketat seperti Serie A. Yes, bagi saya Serie A masih merupakan kompetisi yang ketat, meskipun yang juara terus-menerus adalah Juventus, tapi kita lihat setiap musim selalu saja ada tim yang siap menantang. Dan musim ini saya kira Juve tidak hanya akan mendapatkan tantangan dari Inter Milan, tetapi juga AC Milan. Kita tahu Milan membeli dan meminjam beberapa pemain-pemain yang penting untuk meningkatkan performa mereka dan juga tentunya mendukung kinerja dari Zlatan. Apa kontribusi Zlatan dari hal teknis yang saya ketahui dari catatan saya, yakni ia mencetak 11 gol secara total dari semua kompetisi dengan total 20 atau mungkin 21 penampilan. Saya tidak ingat persisnya. Tapi kemudian tiba-tiba Zlatan Ibrahimovic ini dinyatakan positif terpapar virus yang sekarang telah dan sedang menyebar di dunia. Apa reaksi Zlatan pada saat ia terpapar virus tersebut? Yakni ia menyatakan di beberapa akun sosial medianya bahwa virus tersebut salah alamat dan ia akan fight back dan segera kembali untuk memperkuat AC Milan. Dan perkembangan terbaru yang memang saya ikuti bahwa hari Jumat lalu ia telah dinyatakan negatif dan telah sembuh total. Artinya ia akan segera gabung dengan klub dan ikuti lagi sesi latihan untuk siap tampil di pertandingan besar, yakni Derby Milan yang rencananya akan diselenggarakan pada akhir pekan ini. Namun kita belum tahu bahwa akan bisa terlaksana atau tidak, karena kabarnya bahwa ada beberapa pemain tambahan dari AC Milan dan juga Inter Milan terpapar virus tersebut. Berarti ada kemungkinan laga Derby Milan ini akan tertunda. Tapi itu nanti kita lihat perkembangannya seperti apa. Yang ingin saya fokus adalah bagaimana saat sekarang Zlatan telah kembali bagi AC Milan, dan AC Milan juga telah mencoba beberapa pemain baru yang sebagian besar adalah pemain pinjaman, juga telah nyetel atau tune in dengan AC Milan, akan tentunya membuat AC Milan ini semakin mengerikan teman-teman. Ya, dan buktinya musim lalu pada saat memang AC Milan berada dalam kondisi yang tidak menentukan, Zlatan masuk dan Zlatan bisa merubah tim ini menjadi the winning team. Mereka menjadi tim yang sulit dikalahkan. Oke, mereka kalah di Derby Milan, tapi mereka sempat unggul dengan skor 0-2. Mereka bisa mengalahkan Juventus, padahal Juventus kita tahu adalah tim yang perkasa. Ia bisa membuktikan ucapannya mengenai atau tentang Cristiano Ronaldo di game
lawan Juventus tersebut, di mana ia telah menyatakan sebelumnya bahwa ia akan mampu mengalahkan Cristiano Ronaldo dan juga Juventusnya, dan ternyata itu yang ia buktikan. Bahkan sebelumnya telah ia menyatakan di media bahwa Cristiano Ronaldo bukanlah Ronaldo yang orisinal seperti sebelumnya ada Ronaldo asal Brazil yang membawa Brazil menjadi juara Piala Dunia. Orisinal atau original ya, terserah Anda lah seperti apa. Saya biasa ngomongnya orisinal atau original, tapi kan maksudnya adalah sama. Oke, and then what's next for Zlatan? Saya kira next ini adalah untuk membawa AC Milan menjadi juara, apakah itu di Europa League atau juga di Serie A. Dan itu adalah pemikiran saya yang logis, karena ini bisa jadi adalah musim terakhir Zlatan sebagai pesepak bola. Kita tahu usianya sudah mendekati 40 tahun dan saya ragu bahwa ia akan bisa tetap bertahan di Milan di musim selanjutnya, karena kita tahu Milan juga sedang melakukan regenerasi. Ada beberapa pemain muda asal Italia juga di posisi tengah dan depan yang sudah mereka mainkan. Jadi ini bisa jadi adalah last chance untuk Zlatan agar bisa kembali meraih prestasi dengan klub yang ia bela saat ini, yakni AC Milan. Kita tahu sebelumnya juga ia telah mengoleksi gelar dengan klub-klub lain yang ia perkuat. Tapi saya kira bahwa sekarang dengan kembalinya Zlatan, maka berarti Milan akan memiliki begitu banyak opsi di lini depan. Sebelumnya tadi saya katakan ya, ada pemain muda yang telah dimainkan oleh Milan, yakni pemain berusia 18 tahun, yakni Lorenzo Colombo. Kita tahu pemain ini juga sekarang sudah diberikan chance untuk main. Oke, ia memang belum mencetak gol, tapi saya kira pemain ini bisa saja berkembang pesat karena lini tengah Milan kali ini dipenuhi oleh begitu banyak pemain kreatif. Calhanoglu, oke, kemudian Brahim Diaz, oke, Tonali, ya. Saya kira Kessie juga bisa diandalkan untuk maju sesekali untuk mendukung serangan. Ada juga di sini kita lihat siapa, ada Krunic, oke, pemain ini juga sekarang sudah mulai diberikan kesempatan untuk tampil. Benacer, oke, he's a defensive midfield, tapi saya kira pemain ini juga aktif mendukung serangan saat Milan sulit mencetak gol. Castillejo, jadi dengan begitu banyak opsi di belakang single striker, saya kira mau yang main Zlatan atau juga Colombo atau mungkin juga Rebic, karena Rebic kan bisa main di posisi sebagai center forward, Milan tidak akan menemui kesulitan untuk mencetak gol. Jadi Zlatan ini diperlukan satu musim lagi agar bisa menjadi semacam link up player bagi pemain-pemain lain yang akan nantinya menjadi pemain inti bagi AC Milan. Jadi perlu juga nih semacam teror dari Zlatan kepada pemain-pemain masa depan Milan agar mereka bisa bermain dengan semangat dan keberanian yang ia selalu tunjukkan di setiap game. Terus terang, pada saat musim lalu Milan bertemu dengan Juventus, saya tidak menyangka bahwa Zlatan akan bisa mencetak gol. Juga sama ketika melawan Inter Milan, walaupun Milan kalah, tapi ia bisa mencetak gol di kedua game tersebut. Untuk sementara AC Milan berada di peringkat kedua klasemen Serie A, di atasnya adalah Atalanta, dan bersama Atalanta mereka telah meraih 3 kali kemenangan di awal musim Serie A, dan wajar Milan bisa meraih 3 kemenangan tersebut karena lawan yang dihadapi adalah bukan tim-tim kuat, ada 2 tim promosi. Maka itu saya ingin melihat nanti bagaimana performa Milan saat mereka lawan Internazionale Milan di Derby Milan jika pertandingan tersebut bisa terselenggarakan dan jika para pemain yang saat ini masih dinyatakan belum sembuh terpapar virus tersebut, pemain-pemain lain bisa sembuh pada waktunya. Jadi nanti di sana kita melihat bagaimana pembuktian Zlatan lagi seperti musim lalu lawan salah satu tim kuat di Serie A. Dan untuk selanjutnya saya juga ingin jika nantinya AC Milan bisa bertemu dengan Tottenham Hotspur di Europa League. Karena sama juga seperti Zlatan, Tottenham Hotspur juga memiliki sosok seperti Zlatan, tapi bukan di deretan atau materi pemain mereka, namun di pinggir lapangan, yakni Jose Mourinho. Ya, kita ketahui bahwa Jose Mourinho mirip juga nih seperti Zlatan. Terlalu percaya diri saat memberikan pernyataan-pernyataan dan terlalu percaya diri tersebut juga bisa ia buktikan dengan kinerjanya sebagai pelatih Tottenham Hotspur. Kita tahu sekarang Tottenham Hotspur juga performanya perlahan-lahan ya sedang menanjak. Dan yang menarik bahwa Milan juga di Europa League berada satu grup dengan Celtic, Lille dan juga Sparta Praha. Ini juga bukan grup yang ringan bagi AC Milan, tapi saya kira dengan full tim mereka akan bisa melewatinya. Tidak mudah loh bagi Zlatan musim lalu untuk bergabung dengan AC Milan, di mana AC Milan juga berani memilihnya.
Padahal AC Milan juga kan performanya tidak bagus juga di awal musim lalu. Tapi mereka berani mengambil resiko untuk mengontrak Zlatan selama 5 atau 6 bulan musim lalu, dan ternyata resiko mereka berbuah hasil yang positif. Jadi perlu juga kadang-kadang klub mengambil resiko untuk mengontrak pemain yang mungkin usianya sudah tidak muda lagi, tapi yang dilihat adalah bagaimana faktor non teknis dari Zlatan yang bisa meningkatkan kemampuan para pemain lain. Mungkin itu juga sekarang yang coba dilakukan oleh Manchester United dengan mengontrak Cavani. Cavani sebelumnya bukan bermain di salah satu liga kompetitif di Eropa, yakni di Liga Prancis bersama Paris Saint-Germain. Sekarang dengan usianya juga sudah tidak muda lagi, saya kira 33 atau 34 tahun, ia dikontrak oleh Manchester United untuk mengisi salah satu pos di lini depan. Padahal kita tahu MU sudah ada banyak pemain di sana yang bisa mengisi posisi di lini depan. Tapi sepertinya Manchester United juga ingin pemain yang bisa memberikan kontribusi dari segi non teknis. Selain juga Zlatan tadi saya memberikan analisa saya bahwa ia juga seperti meneror para pemain agar bermain lebih bertenaga lagi, tapi ia juga memiliki skill leadership. Skill leadership artinya mengorganisasi para pemain AC Milan di atas lapangan agar mereka bermain lebih disiplin lagi. Jadi kedisiplinan juga menjadi kunci sukses bagi sebuah tim untuk meraih hasil-hasil yang positif secara konsisten. Kedisiplinan yang belum juga kita melihat berada di Manchester United karena begitu banyak kesalahan secara koordinasi dan juga secara individu yang dilakukan oleh para pemain MU sehingga mereka juga kontrak Cavani. Kenapa saya sering mencontoh Manchester United? Karena Manchester United juga perlu berbenah segera agar mereka bisa kembali tampil perkasa bukan hanya di English Premier League tetapi juga di Eropa, sama seperti AC Milan yang sudah lama tidak berprestasi dan mereka sekarang sudah bergerak ke arah yang benar. Kita tunggu bagaimana nanti kiprah Ibrahimovic di game selanjutnya, tapi saya optimis bahwa Ibra masih tetap akan menjadi bagian yang penting dari AC Milan meskipun sudah ada begitu banyak pemain baru, tapi pemain-pemain baru tersebut akan support ke Zlatan Ibrahimovic. Zlatan is back dan kita tunggu bagaimana Zlatan lagi-lagi meneror para pemain di lini pertahanan tim lawan. No hit, only football, salam sepak bola.